saya Obrina Magmu dan Zulfikri. Di sini kami akan membahas mengenai lingkungan dan budaya organisasi untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah ilmu manajemen dan entrepreneurship HSD. Nah, di dalam pembahasan kita kali ini akan ada 4 pembahasan, yaitu mengenai budaya organisasi, lingkungan organisasi, hubungan organisasi dan lingkungan, dan yang terakhir itu ialah isu-isu terkini budaya organisasi. Nah, pemateri pertama ialah saya sendiri. Di sini kita akan membahas mengenai budaya organisasi. Pertama-tama, sebelum kita memasuki materi lebih dalam, kita perlu mengetahui bahwa dalam sebuah organisasi pastilah memiliki kinerja. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah siapa atau apa yang mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Nah, jadi secara internal yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah budaya organisasi, sedangkan secara eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah lingkungan organisasi. Setelah mengetahui, kita berlanjut kepada makna budaya organisasi. Jadi, makna budaya organisasi ialah suatu nilai, norma, aturan, prinsip, tradisi, falsafah, dan kepercayaan yang diyakini bersama dalam suatu organisasi yang tercermin dalam pola pikir dan perilaku para anggota organisasi. Nah, yang semua hal yang disebutkan tadi kemudian akan mempengaruhi seluruh anggota organisasi dalam bekerja maupun bertindak. Jadi semua yang tadi saya sebutkan itu kemudian nanti akan mempengaruhi perilaku para anggota organisasi untuk melakukan suatu pekerjaan maupun bertindak. Nah, kemudian menurut Robbins dan Judge, budaya organisasi mengacu pada suatu sistem makna bersama yang dianut oleh para anggotanya yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Jadi di sini budaya organisasi itu menjadi pembeda suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Kemudian menurut Siagian, budaya organisasi merupakan kesepakatan atau komitmen bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi yang mengikat semua anggota dalam organisasi yang bersangkutan. Jadi, kalau menurut Siagian ini, budaya organisasi itu merupakan kesepakatan atau komitmen, di mana kesepakatan atau komitmen tersebut mengikat para anggotanya di dalam organisasi. Kemudian, budaya organisasi merupakan sebuah persepsi yang sama dari para anggota organisasi, di mana anggota organisasi harus mengikuti persepsi yang sudah dibentuk tersebut. Sehingga karena hal tersebutlah budaya organisasi sering juga disebut dengan sistem bersama. Kemudian budaya organisasi adalah suatu yang diyakini bersama meski anggotanya berasal dari latar belakang yang berbeda. Jadi di dalam sebuah organisasi, budaya organisasi itu harus diyakini bersama oleh para anggotanya meskipun para anggota tersebut berasal dari background atau latar belakang yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita perlu mengetahui apa sih pentingnya budaya organisasi itu. Nah, kita mengetahui bahwa mempelajari budaya dapat membantu manusia dalam usahanya, dalam usaha mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dalam masyarakat. Nah, dari sini kita tahu jadinya, contohnya begini, saya masyarakat Banjar atau suku Banjar, yang mana kemudian saya ingin memasuki masyarakat Jawa. Nah, otomatis saya harus mempelajari budaya mereka untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka dengan baik, atau saya bisa beradaptasi dengan lingkungan mereka. Nah, begitu pula dengan budaya organisasi. Inilah pentingnya mempelajari budaya organisasi. Apabila nilai dan kepercayaan dalam budaya itu berbeda, maka beberapa orang akan memiliki masalah penyesuaian atau masalah adaptasi tadi. Nah, jika hal ini tidak diantisipasi dari awal, maka akan menjadi penyebab kegagalan usaha dalam organisasi yang disebut dengan istilah culture shock. Kemudian,
kita masuki karakteristik budaya organisasi. Disebutkan ada 7 karakteristik budaya organisasi secara umum, yaitu yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil resiko. Yang kedua, perhatian pada hal-hal kecil. Yang ketiga, orientasi pada hasil. Yang keempat, orientasi pada manusia. Yang kelima, orientasi pada tim. Yang keenam, agresivitas. Dan yang terakhir itu ialah stabilitas. Itu adalah karakteristik budaya organisasi. Kemudian ada lagi, menurut Lutzans yang menyebutkan sejumlah karakteristik penting dalam budaya organisasi, meliputi yang pertama, aturan-aturan perilaku. Yang dimaksud di sini ialah bahasa, terminologi, dan ritual yang biasa dipergunakan oleh organisasi. Kemudian norma. Norma di sini adalah standar perilaku yang meliputi petunjuk bagaimana melakukan sesuatu. Kemudian nilai-nilai dominan. Nilai-nilai dominan di sini ialah nilai utama yang diharapkan dari organisasi untuk dikerjakan oleh para anggota. Kemudian ada filosofi. Filosofi terkait kebijakan yang dipercaya organisasi tentang hal-hal yang disukai para karyawan dan pelanggannya. Kemudian yang kelima ada peraturan-peraturan yang tegas dari organisasi. Yang keenam ada iklim organisasi. Yang dimaksud dengan iklim organisasi itu meliputi hal-hal fisik, bagaimana para anggota berinteraksi dan mengendalikan diri mereka dalam berelasi dengan pelanggan. Selanjutnya ialah tingkatan budaya organisasi. Nah, jadi dalam mempelajari budaya organisasi itu ada beberapa tingkatan organisasi di dalamnya. Menurut Sitchin, apabila dalam suatu skema bertingkat atau tangga bertingkat, maka topik suatu budaya atau tingkatan budaya itu tersusun dari puncak sebagai berikut. Jadi kalau digambarkan dari puncak, berdasarkan skema bertingkat atau tangga tingkatan, maka yang paling atas menurut Sitchin itu ialah artefak. Pada tingkatan ini, budaya bersifat kasat mata, seringkali tidak dapat diartikan. Misalnya, lingkungan fisik, organisasi, teknologi, dan cara berpakaian. Kemudian, tingkatan di bawah artefak itu ada nilai. Hal ini sulit diamati secara langsung. Jadi, nilai itu sulit diamati secara langsung, sehingga untuk menyimpulkannya, seringkali diperlukan wawancara dengan anggota yang mempunyai posisi kunci atau dengan cara menganalisis suatu dokumen. Kemudian di bawah nilai, yang paling tingkatan paling dasar, tingkatan paling bawah itu ada asumsi dasar, yaitu keyakinan yang dimiliki anggota organisasi tentang diri mereka sendiri, tentang orang lain, dan tentang hubungan mereka dengan orang lain, serta tentang hakikat organisasi mereka. Selanjutnya ialah elemen budaya organisasi. Nah, kalau elemen budaya organisasi ini secara umum dibagi menjadi dua, yakni elemen idealistik dan elemen behavioral. Nah, kalau elemen idealistik ini merupakan elemen yang menjadi ideologi organisasi yang tidak mudah berubah. Jadi dia tidak mudah berubah, ideal. Elemen ini biasanya tidak tampak di permukaan dan hanya orang-orang tertentu yang dapat menyadarinya. Nah, biasanya dipengaruhi oleh pendiri organisasi yang mana akan mempengaruhi arah suatu organisasi tersebut ke depannya bagaimana. Nah, ideologi organisasi biasanya tercermin dalam visi dan misi suatu organisasi. Yang kedua itu ialah elemen behavioral. Elemen behavioral merupakan elemen yang kasat mata, yakni berupa perilaku sehari-hari anggota organisasi dan bentuk lain seperti desain dan arsitektur organisasi. Nah, ada lagi menurut Rousseau, yaitu elemen organisasi digambarkan dia seperti bawang bombay yang berlapis-lapis. Jadi kan kalau kita mempunyai bawang bombay terus kita potong dua, itu kelihatan lapisan bawang bombay. Nah, kalau menurut Rousseau ini, elemen organisasi itu ya seperti bawang bombay yang berlapis-lapis ini, bahwa di dalam lapisan paling dasar atau paling dalam itu ialah asumsi dasar.
Kemudian lapisan kedua itu ada nilai, lapisan ketiga itu norma, lapisan keempat itu perilaku, dan lapisan terakhir atau lapisan paling luar itu ialah artefak. Nah, kemudian kegunaan budaya organisasi. Jadi, kita tahu bahwa budaya dapat berperan sebagai sarana komunikasi pendiri kepada para anggotanya. Jadi, dengan memiliki budaya organisasi, pendiri itu bisa berkomunikasi dengan baik dengan para anggotanya. Nah, kemudian budaya organisasi memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama itu ialah pembeda dengan organisasi lain. Sudah jelas ya tadi seperti yang disebutkan pada definisi awal bahwa budaya organisasi itu menjadi pembeda suatu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Yang kedua itu adalah identitas anggota sebuah organisasi, di mana karena menjadi pembeda, karena budaya organisasi ini menjadi pembeda, maka budaya organisasi ini juga menjadi identitas. Dengan pernyataan tersebut kita dapat memahami bahwa setiap organisasi itu memiliki budaya-budaya yang berbeda dan akan menjadi identitas dalam organisasi mereka. Jadi kita bisa tahu budaya organisasi A misalkan seperti ini, berbeda lagi dengan budaya organisasi B yang seperti apa gitu. Jadi yang ketiga itu adalah komitmen anggota di atas kepentingan bersama. Yang keempat sebagai perekat sosial dengan menyediakan standar yang anggota harus lakukan dan katakan. Yang kelima sebagai mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota. Nah, bagaimana budaya organisasi terbangun? Jadi awal mulanya budaya organisasi terbangun itu berasal dari filsafat pendiri organisasi. Jadi pendiri organisasi memiliki suatu filosofi, yang mana filosofi yang dia yakini ini akan dia tuangkan ke dalam kriteria seleksi dalam memilih para anggotanya. Terus kriteria seleksi ini akan diterapkan untuk manajemen puncak, dan manajemen puncak ini akan mensosialisasikan kriteria seleksi tersebut kepada para anggotanya. Nah, kemudian dari itulah muncul budaya organisasi yang mana bisa berupa cerita, ritual, simbol material maupun bahasa. Jadi diperkenalkan melalui cerita, ritual, dan yang tadi disebutkan. Nah, setelah kita mengetahui budaya organisasi itu apa, kemudian kita akan dihadapkan pada budaya organisasi itu pada suatu organisasi bisa menjadi kuat dan bisa menjadi lemah. Jadi ada budaya kuat dan ada budaya lemah. Nah, di sini karakteristiknya yang menjadi pembedanya adalah apabila suatu budaya yang kuat itu misalkan nilai-nilai yang diyakini tersebar merata ke seluruh organisasi, kemudian semua anggotanya mengerti hal-hal penting dan prioritas yang harus dilakukan organisasi. Kemudian ada lagi, sebagian besar karyawannya itu dapat menceritakan tentang sejarah dan tokoh penting dalam organisasi, karyawan yang mengerti dengan baik budaya organisasi, dan terakhir itu adalah kaitan yang jelas antara budaya organisasi dan perilaku kerja. Itu ciri-ciri budaya yang kuat. Kemudian ciri-ciri budaya yang lemah itu misalkan nilai-nilai yang diyakini hanya terbatas pada beberapa orang saja, khususnya manajemen puncak. Jadi, nilai-nilai yang diyakini atau budaya organisasi itu tertahan pada manajemen puncak, nggak diperkenalkan kepada para anggotanya, tidak tersebar merata kepada seluruh anggota organisasi. Yang kedua itu ada tidak semua mengerti hal-hal penting dan prioritas yang harus dilakukan organisasi. Selanjutnya, karyawan tidak tahu bagaimana tentang sejarah dan tokoh penting dalam organisasi. Jadi karyawan itu istilahnya masa bodoh, nggak tahu tentang sejarah dan tokoh penting dalam organisasi mereka. Kemudian karyawan tidak mengerti banyak tentang budaya organisasi. Yang terakhir itu sedikit kaitan antara budaya organisasi dan perilaku kerja. Contohnya di sini saya akan mencontohkan budaya organisasi. Ada organisasi A dan organisasi B. Dalam organisasi A itu manajemen budaya organisasinya sebagai berikut.
Yang pertama, manajemen wajib memiliki dokumentasi rapi dan teratur. Selanjutnya, keputusan atau rekomendasi harus didukung data detail. Ya, terus ada kegagalan. Apabila terjadi kegagalan, itu akan dikritik dan diberi penalti. Kemudian untuk aturan dan pengawasannya itu ketat agar tidak ada penyimpangan. Selanjutnya ada pekerjaan dan kegiatan yang berpusat pada individu pekerja, di mana evaluasi kinerja kemudian akan didasarkan pada usaha individu dan senioritas. Nah, itu organisasi A yang memiliki budaya tersebut. Kemudian ada organisasi B. Dalam organisasi B, ini budayanya adalah sebagai berikut. Manajemen didorong berani mengambil resiko dan berubah. Jadi manajernya itu didorong untuk berani mengambil resiko dan berubah. Kemudian keputusan bisa berdasarkan intuisi atau dengan pemikiran yang matang. Kemudian apabila ada kegagalan, itu diperlakukan sebagai pengalaman dan pelajaran. Untuk aturan dan pengawasan itu tidak ketat karena manajemen itu percaya karyawan bekerja keras. Terus pekerjaan dan kegiatan dikerjakan dalam tim kerja. Yang terakhir mengenai evaluasi kinerja itu didasarkan pada pencapaian kinerja kelompok. Nah, jadi bisa dilihat di sini bahwa antara satu organisasi dengan organisasi lain, di sini adalah organisasi A dan organisasi B, memiliki budaya organisasi yang berbeda. Di mana kalau yang sudah saya sebutkan tadi, organisasi A ini lebih mengutamakan individualnya, kinerja individualnya, sedangkan organisasi B itu mengutamakan kinerja timnya. Nah, itu tadi, semoga dengan penjelasan-penjelasan saya yang mungkin masih banyak kurangnya, teman-teman bisa menangkap apa dan bisa mempelajari apa makna budaya organisasi, bagaimana itu budaya organisasi, contohnya seperti apa. Nah, materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selanjutnya yaitu mengenai tentang lingkungan. Jadi lingkungan organisasi adalah elemen-elemen yang berada di luar organisasi tersebut, dan secara potensial ini mempengaruhi kinerja organisasi. Dari lingkungan ini dia terbagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal adalah keseluruhan kekuatan luar yang mempengaruhi organisasi tersebut. Jadi lingkungan eksternal sendiri itu dia ada dua, ada elemen aksi langsung dan elemen tidak langsung. Jadi kalau elemen langsung ini kata lainnya itu kayak istilahnya stakeholder atau pihak-pihak berkepentingan. Kayak contohnya seperti konsumen, pemasok, pemerintah, serikat pekerja atau karyawan gitu kan. Kemudian pesaing dengan penjelasan masing-masing, yaitu misalkan yang tadi yang saya sebutkan, yang pertama konsumen. Konsumen ini adalah elemen lingkungan eksternal, elemen aksi langsung yang memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam organisasi. Hal ini karena konsumen adalah pengguna utama dari produk atau jasa yang dihasilkan dari organisasi. Yang kedua, pemasok. Pemasok ini merupakan pihak yang menyediakan bahan baku atau input atau masuknya bagi suatu organisasi yang akan menghasilkan jasa atau produk tersebut. Yang ketiga adalah pemerintah, yang mana dia berperan sebagai pengawas atau regulator. Dalam hal ini pemerintah juga sebagai pendorong daripada dunia usaha. Kemudian serikat kerja ataupun buruh adalah elemen yang berfungsi menampung aspirasi para karyawan. Adanya serikat pekerja membuat posisi tawar karyawan tersebut perusahaan menjadi semakin kuat. Kemudian ada pesaing. Pesaing adalah kompetitor ataupun pesaing. Kompetitor ataupun pesaing adalah organisasi lain yang juga menawarkan produk atau jasa.
yang sama atau berlainan kepada para pelanggan. Kemudian elemen selanjutnya yaitu elemen tidak langsung. Elemen tidak langsung ini dia terdapat beberapa juga dia. Ada teknologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan demografi. Yang pertama yaitu mengenai teknologi. Teknologi adalah pendorong utama untuk perubahan. Kemajuan teknologi akan menghemat dari sisi waktu, biaya, dan tenaga. Yang kedua yaitu ekonomi. Kondisi ekonomi secara nasional itu dapat berpengaruh ke organisasi. Terjadinya inflasi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pengangguran, upah dapat mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu politik. Lingkungan politik juga berpengaruh ke dalam dunia usaha. Pembahasan pencemaran lingkungan, undang-undang anti monopoli, pengaturan tentang manajer, dan lain-lainnya. Yang mana hal ini berhubungan dengan politik. Kemudian yang ketiga yaitu tentang demografi. Demografi adalah hal-hal yang meliputi beberapa variabel. Contohnya seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, agama, dan lain-lainnya. Kemudian itu merupakan dari lingkungan eksternal. Selanjutnya masuk kepada lingkungan internal. Lingkungan internal adalah suatu kejadian atau cenderung di mana dalam suatu organisasi yang mempengaruhi aktivitas organisasi tersebut. Contohnya seperti budaya, karyawan, pemegang saham, dewan direksi. Di sini kalau kita ingin menjelaskan salah satu, yang pertama itu terdapat budaya. Budaya ini dapat diartikan sebagai sekumpulan nilai, keyakinan, pemahaman, dan norma pokok yang dibagi bersamaan oleh anggota suatu organisasi. Yang kedua terdapat karyawan. Karyawan ini merupakan SDM ataupun salah satu faktor penting dalam penunjangan keberhasilan organisasi. Yang ketiga pemegang saham adalah orang yang memiliki saham di perusahaan dan oleh karena itu ia berhak mempengaruhi suatu keputusan lewat rapat umum pemegang saham atau disebut dengan RUPS. Kemudian ada namanya dewan direksi, adalah pihak yang bertanggung jawab menentukan tujuan organisasi, menentukan strategi, mencapai tujuan, dan lain-lainnya. Kemudian di samping itu, di samping lingkungan eksternal dan internal, beberapa ahli juga membagikan lingkungan ini berdasarkan khusus dan umum, serta lingkungan aktual dan lingkungan dipersepsikan. Lingkungan khusus adalah elemen dari lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi untuk mencapai tujuannya kapanpun. Lingkungan khusus ini merupakan elemen lingkungan yang menjadi perhatian besar karena terdiri dari faktor-faktor secara positif atau negatif mempengaruhi efektivitas organisasi, misalnya asosiasi perdagangan. Sedangkan lingkungan umum adalah lingkungan yang berdampak ke organisasi, tetapi tidak begitu jelas relevansinya, misalkan kayak rekayasa genetik dan perusahaan farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikri, NIM 18220020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah elemen-elemen yang berada di luar organisasi tersebut dan secara potensial dapat mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Lingkungan organisasi ini terdapat menjadi dua aspek. Yang pertama eksternal, yang kedua internal. Aspek yang pertama adalah eksternal. Lingkungan eksternal adalah keseluruhan kekuatan dari luar yang mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Lingkungan eksternal ini terdapat menjadi dua bagian. Yang pertama, elemen aksi langsung dan elemen aksi tidak langsung. Elemen aksi langsung atau biasanya disebut dengan stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan
seperti yang pertama konsumen, yang kedua pemasok, yang ketiga pemerintah, yang keempat serikat kerja, yang kelima persaingan. Adapun elemen tidak langsung, itu sendiri yang pertama teknologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan demografi. Kemudian lingkungan internal adalah suatu kejadian atau kecenderungan di dalam suatu organisasi yang mempengaruhi aktivitas atau kinerja organisasi tersebut, seperti budaya, karyawan, pemegang saham, dan dewan direksi. Di samping eksternal dan internal, para ahli juga membagi menjadi seperti khusus dan umum. Kemudian serta lingkungan aktual dan lingkungan yang dipersepsikan. Yang pertama, lingkungan khusus. Elemen ini dari lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuan. Yang kemudian, lingkungan umum. Lingkungan yang berdampak ke organisasi tetapi tidak begitu jelas relevannya. Kemudian, lingkungan aktual dan dipersepsikan. Lingkungan aktual dan lingkungan yang dipersepsikan maksudnya adalah setiap organisasi atau orang memiliki cara pandang lingkungan yang berbeda-beda dalam mempersepsikan lingkungannya. Kemudian hubungan organisasi dengan lingkungan. Organisasi memiliki hubungan dengan setiap lingkungan. Setiap organisasi menghadapi lingkungan yang berbeda-beda dan memiliki ketidakpastian lingkungan yang berbeda-beda. Hubungan organisasi dengan lingkungan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ketidakpastian lingkungan. Yang kedua, tekstur lingkungan. Yang ketiga, strategi mengendalikan lingkungan. Yang pertama, mengenai ketidakpastian lingkungan. Akan membuat manajer perlu mempengaruhi perubahan lingkungan dan langkah penyusunan atas perubahan. Kondisi di mana pemimpin perusahaan tidak memiliki informasi yang begitu cukup mengenai kondisi lingkungan tersebut. Sedangkan kompleksitas adalah keragaman atau banyaknya elemen eksternal yang mempengaruhi organisasi. Keragaman tersebut diantaranya yang pertama, ketidakpastian rendah. Kedua, ketidakpastian agak rendah. Yang ketiga, ketidakpastian agak tinggi. Yang terakhir, kepastian yang tinggi. Kemudian, tekstur lingkungan. Berdasarkan derajat kompleksitas dan ketenangan. Menurut Emery dan Trace, dalam Dadang dan Silvana ada 4 tekstur lingkungan, yaitu lingkungan agak tenang acak, lingkungan tenang mengelompok, kemudian lingkungan terganggu bereaksi, yang terakhir lingkungan kacau. Yang ketiga, mengenai strategi mengendalikan lingkungan. Perlu strategi mengendalikan lingkungan. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Mencapai hubungan baik dengan elemen-elemen yang utama yang berpengaruh, seperti integrasi dengan perusahaan lain, kemudian kontrak jangka panjang, kemudian iklan dan HAMS. Kedua, mengenai mengendalikan lingkungan agar tidak berbahaya. Yang pertama, merubah bidang usaha. Yang kedua, bergabung dengan asosiasi sejenis. Atau yang terakhir, aktivitas politik mempengaruhi perundang-undangan. Lingkungan global. Lingkungan global adalah yang berskala besar atau skala internasional, yaitu negara dan cenderung semakin tidak memiliki batas wilayah. Ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai lingkungan global. Yang pertama, proses globalisasi. Yang kedua, lingkungan bisnis internasional. Yang ketiga, cara-cara memasuki lingkungan internasional. Yang pertama, proses globalisasi. Proses globalisasi dilakukan 4 tahapan. Yang pertama, tahapan domestik. Tahapan domestik ini adalah pasar masih di negaranya sendiri. Kemudian tahapan internasional, adanya peningkatan ekspor. Yang ketiga, tahapan multinasional, memiliki fasilitas produksi dan pemasaran di banyak negara. Yang terakhir, tahapan global, melakukan globalisasi secara penuh di mana sumber daya maupun penjualan dapat dilakukan di negara mana saja yang memiliki biaya yang terendah. Kemudian, lingkungan bisnis internasional. Yang pertama, ekonomi, merupakan kondisi ekonomi di negara organisasi internasional beroperasi. Kemudian, hukum dan politik, adanya resiko dan instabilitas politik suatu negara. Yang terakhir, lingkungan sosial budaya, adanya budaya suatu bangsa yaitu berupa pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, serta model umum, perilaku dan cara berpikir
dianut bersama. Kemudian cara-cara memasuki lingkungan internasional. Yang pertama, outsourcing, adanya pembagian tenaga kerja. Yang kedua, ekspor, adanya pemasaran produk di negara lain. Hadiah lisensi. Dengan dilisensi, perlu perusahaan memberi lisensi dan suatu negara dapat memastikan sumber daya tertentu bersedia untuk perusahaan di negara lain. Yang terakhir, investasi langsung. Perusahaan terlibat dalam fasilitas manufaktur di negara lain berupa pengelolaan aktiva produktif. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yaitu tentang isu-isu terkini tentang budaya organisasi. Jadi kalau isu-isu terkini tentang budaya organisasi itu ada 5 poin. Yang pertama itu terkait dengan menciptakan budaya yang beretika. Yang kedua, menciptakan budaya yang inovatif. Yang ketiga, menciptakan budaya responsif terhadap pelanggan. Yang keempat, menciptakan budaya pendukung keanekaragaman. Dan yang kelima, spiritual dan budaya organisasi. Mungkin itu saja dari hasil presentasi kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.